Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi motivasi dan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Marta Afriliani dari kelompok 8. Yang pertama kita bahas dalam video ini adalah motivasi. Motivasi itu disebut juga sebagai dorongan. Yang dimaksud dengan dorongan itu adalah gerak dan jiwa perilaku seorang manusia untuk berbuat. Di dalam motivasi terdapat 3 komponen, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Di dalam motivasi kita memiliki unsur-unsur penggeraknya, yaitu jika kita memiliki motivasi seperti kinerja kita, dan juga seperti motivasi penghargaan untuk mendapatkan suatu penghargaan atau pengakuan, dan juga tantangan. Jika kita memiliki sebuah tantangan, pasti kita akan memiliki motivasi untuk mencapai sebuah tantangan tersebut. Dan tanggung jawab, seperti kita memiliki tanggung jawab untuk belajar, kita pun menjadikan itu motivasi. Macam-macam motivasi. Motivasi bisa dibedakan di dalam beberapa bagai motivasi, seperti motivasi cita-cita. Dengan cita-cita tentunya kita akan menambah jiwa motivasi kita untuk menggapai sebuah cita-cita tersebut. Dan bekerja pun sama halnya. Jika kita bekerja, kita pun akan bermotivasi dalam untuk mendapatkan gaji, lingkungan kerjanya, dan target yang telah ditentukan oleh pihaknya. Dan belajar. Dalam belajar pun kita pasti mempunyai motivasi untuk menjadi yang lebih baik, dan termotivasi juga bisa mendapatkan nilai yang bagus, juara kelas, dan lain sebagainya. Di dalam tujuan motivasi memiliki beberapa tujuan seperti mendorong gairahnya dan semangatnya. Motivasi pun juga bisa dapat meningkatkan moral dan kepuasan kita. Bisa juga meningkatkan sebuah kreativitas kita, dan motivasi juga dapat meningkatkan sebuah kedisiplinan terhadap diri kita pun dan orang lain. Kita akan masuk ke dalam komunikasi. Komunikasi itu adalah pengertian dari suatu penyampaian pesan atau informasi yang berupa berita, gagasan, dan pengetahuan dari pihak satu ke pihak yang lainnya, dan bisa melalui media channel dan yang menimbulkan suatu efek dalam umpan balik tertentu. Dan juga sifat-sifat komunikasi. Komunikasi itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Komunikasi memiliki sifat yang merupakan suatu rangkaian peristiwa yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi, dan komunikasi itu merupakan tujuan tertentu dari pihak lain dan untuk pihak lainnya, dan sifat komunikasi bisa dibedakan dalam bentuknya dan bentuk transaksi. Komunikasi itu memiliki beberapa tujuan, yaitu salah satunya agar kita bisa menjadi tahu dan memberitahu di dalam komunikasi tersebut, menilai input atau output dari sebuah pemikiran, yaitu dari pemikiran kita ataupun dari pemikiran orang lain. Dan komunikasi itu bisa diarahkan, dan juga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam penyampaian komunikasi tersebut. Komunikasi itu bisa dibedakan dalam berbagai bentuk. Pertama, komunikasi formal. Biasanya ini terjadi dalam komunikasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu melalui instruksi-instruksi secara lisan ataupun bisa mencari lewat tulisan. Secara fungsional yang berlaku dalam arus atasan ke bawah, biasanya ini terjadi di dunia pekerja. Dan komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi secara spontan, misalnya penyumbangan saran yang berkaitan dengan tugas ataupun kewajiban. Ini pun efektifnya digunakan dalam perusahaan yang bersifat
padat karya. Komunikasi informal, seperti halnya komunikasi nonformal. Namun ini menekankan pada aspek human realitasnya, atau dengan kata lain, digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. Komunikasi teknis biasanya hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu, namun yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Komunikasi profesional biasanya dengan komunikasi formal, tapi ini diwujudkan, misalnya dalam bentuk pemberian tahunan, laporan, instruksi tertulis, dan memo-memo, dan lain-lainnya. Sekian video materi motivasi dan komunikasi. Semoga dapat dimengerti apa yang kita jelaskan di dalam video motivasi dan komunikasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.